Apalagi nanti ada di Jawa Tengah ya, semua pondok pesantren akan diajak untuk bergabung kepada Caimin ini begitu. Kapan lagi untuk merubah bangsa kita kalau bukan hari ini begitu. Ini momentum saatnya untuk memenangkan Anies Caimin begitu kan ya. Paham ya? Nah, kenapa saya berani begitu sama Mas Anies? Karena saya memang sudah lama kenal beliau. Mas Anies ini teman sama-sama aktivis di UGM Yogyakarta. Beliau aktif mahasiswa, saya juga aktif mahasiswa, gerakan mahasiswa dan seterusnya. Bahkan waktu itu cita-cita kami berdua adalah gerakan perubahan, mengganti rezim otoriter menjadi rezim demokrasi dan reformasi. Yang pertama mungkin kita akan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi kita memang sudah berkoalisi dengan bergabungnya PKB. Kami sudah intens dengan Nasdem, tetapi kami ingin lebih dekat diskusi dengan PKB supaya nanti frekuensinya sama. Jadi kita nanti akan diskusi kira-kira platform koalisi perubahan itu yang sudah kita bahas, bagaimana dari teman-teman PKB nanti merespon gitu ya, dan kemudian kita juga ingin mendengar usulan cawapres yang dibawa oleh Nasdem dan PKB dengan capres seperti apa nanti. Dan tentu setelah itu bahan ini akan menjadi bahan untuk DPP PKS bawa ke Musyawarah Majelis Syuro. Jadi poin penting hari ini adalah itu seperti itu. Barisan yang selama ini berjuang menuju tujuan yang sama, sekarang kita Allah persatukan, dan proses mempersatukannya tidak diduga-duga, cepat sekali. Doakan nanti tanggal 19 bisa segera diresmikan. Jadi sekarang kita berkeliling silaturahmi, mohon doanya dan mohon dukungannya. Kenapa kita merasa perlu untuk bergerak? Tadi Gus Min menceritakan tentang air yang mengalir. Ini adalah perjalanan sejarah yang panjang. Tadi ukhuwah Nabiyah yang akan dijaga. Kita juga ingin menjaga ukhuwah Islam, ukhuwah Wathoniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Ini semua kita ingin jaga sehingga Indonesia itu tenang, teduh, aman, damai, tapi juga sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakatuh. Fatihah. Yang tidak kalah penting, kita juga akan berbicara bagaimana strategi agar koalisi ini tetap solid dan kemudian unggul terdepan, dan bagaimana kita bisa meningkatkan elektabilitas capres kita. Didukung ulama Kiai Banyuwangi, Anies, dari sini matahari pertama terbit. Anies Baswedan mengunjungi kediaman Habib Hashim Al-Haddad, Bang Hashim, di Banyuwangi, Jawa Timur. Anies bersilaturahmi sekaligus meminta doa dari para ulama. Dalam kunjungan itu Anies sudah ditunggu para ulama dan kiai. Di acara itu juga terpasang spanduk doa kiai dan ulama se-Banyuwangi untuk Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022 itu didoakan oleh para kiai. Salah satu yang dipanjatkan yakni mendoakan Anies menang Pilpres 2024. Pak Anies seorang yang amanah, baik saat menjadi Gubernur DKI maupun saat menjadi Menteri Pendidikan. Pak Anies seorang akademisi yang pintar, seorang negarawan. Pak Anies juga orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Beliau bukan penganut Islam radikal. Jadi sudah cocok menjadi presiden, tegas pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Kiai Hisham Syafaat, di depan para ulama lainnya. Seperti dikutip dalam keterangan tertulis tim Anies Baswedan, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Anies berterima kasih atas dukungan dan doa dari para ulama di Banyuwangi. Anies kemudian memberikan sambutan dan memperkenalkan diri serta amanat yang diberikan oleh Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Anies optimistis menyambut Pilpres 2024 setelah didoakan para ulama di Banyuwangi. Dia berharap dukungan itu terus datang. Kami datang ke sini untuk satu tujuan, yaitu untuk meminta doa. Dari Banyuwangi matahari pertama terbit, insya Allah dari tempat ini pula terbit kebaruan dan perubahan, kata Anies. Didukung ulama Kiai Banyuwangi,
Anies, dari sini matahari pertama terbit. Anies Baswedan mengunjungi kediaman Habib Hashim Al-Haddad, Bang Hashim, di Banyuwangi, Jawa Timur. Anies bersilaturahmi sekaligus meminta doa dari para ulama. Dalam kunjungan itu Anies sudah ditunggu para ulama dan kiai. Di acara itu juga terpasang spanduk doa kiai dan ulama se-Banyuwangi untuk Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022 itu didoakan oleh para kiai. Salah satu yang dipanjatkan yakni mendoakan Anies menang Pilpres 2024. Pak Anies seorang yang amanah, baik saat menjadi Gubernur DKI maupun saat menjadi Menteri Pendidikan. Pak Anies seorang akademisi yang pintar, seorang negarawan. Pak Anies juga orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Beliau bukan penganut Islam radikal. Jadi sudah cocok menjadi presiden, tegas pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Kiai Hisham Syafaat, di depan para ulama lainnya. Seperti dikutip dalam keterangan tertulis tim Anies Baswedan, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Anies berterima kasih atas dukungan dan doa dari para ulama di Banyuwangi. Anies kemudian memberikan sambutan dan memperkenalkan diri serta amanat yang diberikan oleh Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Anies optimistis menyambut Pilpres 2024 setelah didoakan para ulama di Banyuwangi. Dia berharap dukungan itu terus datang. Kami datang ke sini untuk satu tujuan, yaitu untuk meminta doa. Dari Banyuwangi matahari pertama terbit, insya Allah dari tempat ini pula terbit kebaruan dan perubahan, kata Anies. Didukung ulama Kiai Banyuwangi, Anies, dari sini matahari pertama terbit. Anies Baswedan mengunjungi kediaman Habib Hashim Al-Haddad, Bang Hashim, di Banyuwangi, Jawa Timur. Anies bersilaturahmi sekaligus meminta doa dari para ulama. Dalam kunjungan itu Anies sudah ditunggu para ulama dan kiai. Di acara itu juga terpasang spanduk doa kiai dan ulama se-Banyuwangi untuk Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022 itu didoakan oleh para kiai. Salah satu yang dipanjatkan yakni mendoakan Anies menang Pilpres 2024. Pak Anies seorang yang amanah, baik saat menjadi Gubernur DKI maupun saat menjadi Menteri Pendidikan. Pak Anies seorang akademisi yang pintar, seorang negarawan. Pak Anies juga orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Beliau bukan penganut Islam radikal. Jadi sudah cocok menjadi presiden, tegas pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Kiai Hisham Syafaat, di depan para ulama lainnya, seperti dikutip dalam keterangan tertulis tim Anies Baswedan, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Anies berterima kasih atas dukungan dan doa dari para ulama di Banyuwangi. Anies kemudian memberikan sambutan dan memperkenalkan diri serta amanat yang diberikan oleh Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Anies optimistis menyambut Pilpres 2024 setelah didoakan para ulama di Banyuwangi. Dia berharap dukungan itu terus datang. Kami datang ke sini untuk satu tujuan, yaitu untuk meminta doa. Dari Banyuwangi matahari pertama terbit, insya Allah dari tempat ini pula terbit kebaruan dan perubahan, kata Anies.